Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime Rekap Jalur Anime. Kemunculan Trinity adalah penggabungan dari kekuatan demonik dan divine power, tapi juga penerimaan takdir. Dengan Joshua yang menerima ketiga kehidupannya yang menjadi takdirnya saat ini, dirinya berhasil mengambil bentuk magic spell art yang sempurna, yaitu Trinity. Kini mengetahui hal tersebut, Lugia atau pecahan dari Demon God masih tidak terima karena menurutnya manusia tidak akan pernah bisa menggabungkan kedua energi tersebut, bahkan melebihi kekuatan seorang dewa. Pertarungan kini masih terus berlanjut, yang mana Demon God kini terus melakukan perlawanan besar kepada Joshua. Tepat pada saat itu, Joshua hanya menggunakan satu jurus, yaitu penghancur alam kehampaan, yang mana dengan tombaknya mampu memantulkan serangan Demon God dan disusul dengan serangan balasan. Ketika serangan Joshua mengenai Lugia, sontak pada saat itu tubuh asli Demon God tiba-tiba saja mendapatkan luka tebasan dan memuntahkan darah, yang mana melihat hal itu membuat Asmodeus seketika terkejut. Kini karena tubuh Demon God yang mengandung energi untuk membuka portal menjadi terguncang, terlebih lagi kesadarannya yang sedang terbagi dengan Lugia. Seketika karena serangan Joshua tersebut membuat portal dunia demon kini mulai menutup, melempar kesadaran Demon God kembali ke tubuh aslinya. Tepat pada saat itu tiba-tiba salah satu naga muncul dan mulai mencoba untuk menyergap Demon God ketika Demon God mengalihkan pandangannya. Tapi usaha naga itu sia-sia karena dirinya dalam sekejap dapat menghindar. Kini masih tidak percaya kalau tubuh utamanya terluka, Demon God merasa kesal dan berpikir kalau luka yang diterimanya itu cukup kecil. Walaupun begitu, dirinya yang merupakan seorang Demon God kini terluka. Berkata, walau kau berhasil menggabungkan kedua energi, bukan berarti kau dapat mengalahkanku, karena kau adalah peniru dewa dan belum menjadi seorang dewa. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat Joshua bingung. Berkata kalau ucapan meniru itu lebih cocok untuk sosok buruk sepertimu. Kini perlahan tubuh doppelganger Joshua mulai meleleh akibat serangan terakhir. Sementara kesadaran Demon God yaitu Lugia masih terus mencoba untuk bertahan. Melihat Lugia yang bingung akan ucapan Joshua, membuatnya menjelaskan kalau Lugia hanyalah seorang peniru. Karena segel Dominion yang Lugia punya itu sebenarnya adalah miliknya, yaitu segel bulan sabit kegelapan Lucifer. Bahkan Lugia merebut teknik tombak ciptaannya dan pusaka yang diwariskan sejak awal kepada dirinya. Berkata kalau tombak itu bukanlah bagian dari dirimu, dan dia juga bukan Lugia, karena nama aslinya adalah Longino. Tepat pada saat itu tombak Longino mulai merespon ucapan Joshua, bergetar dengan keras dan mulai mencoba melepaskan diri dari Lugia. Sontak membuat Lugia menjadi kesusahan karena tombak Longino menolak dirinya. Berpikir apakah bagian dari tombak ini yang sudah tertidur lama kini mulai aktif kembali. Kalau seperti ini, doppelganger akan musnah. Dan benar saja, tombak Joshua kini langsung mementalkan kesadaran Lugia keluar dari dirinya, yang membuat tombak Longino kini tidak bisa dikendalikan lagi dan kembali lagi kepada pemilik aslinya. Sontak melihat hal itu, Lugia mempertanyakan bagaimana Joshua tahu kalau tombak itu Longino. Karena semua orang yang tahu akan hal itu sudah dibunuh, bahkan dewa itu sendiri. Dan akibat dari itu, Longino tertidur selama ini. Menjawabnya, Joshua berkata kalau dirinya akhirnya sadar kalau tombak itu sedari dulu memang diwariskan kepada dirinya oleh Mother God, yaitu relik suci alam surga yang bernama Longino. Yang mana ketika Joshua menyebutkan tentang God of Light, seketika membuat Lugia menjadi panik, karena seharusnya Mother God sudah mati sejak lama. Membuat Lugia kini tidak punya cara lain selain menginangi tubuh baru. Membuatnya langsung berlari dan menuju ke arah Heimdall, mencoba untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dengan mengiming kekuatan dewa pada Heimdall, kini Lugia mencoba bersatu dengannya. Dan karena Dukagnus menerimanya, membuatnya tenggelam dalam kegelapan. Sontak mengubah seorang Dukagnus menjadi seorang demon yang terus diliputi kebencian, berubahnya menjadi setengah monster. Dengan wujud barunya itu, Heimdall kini tahu kalau musuhnya sekarang hanyalah putranya, membuatnya tidak bisa membayangkan kalau putranya dapat bertahan sejauh ini. Sementara Joshua yang mendengar hal itu,
hanya dapat menyayangkan, berkata pada akhirnya kita sendiri adalah korban dari balas dendam yang keji. Mendengar itu seketika Heimdall terdiam dan berkata, bukankah kau lebih tahu daripada yang lain? Kakekmu dan juga diriku hidup hanya untuk membenci garis darah keturunan Briton. Kini Heimdall memutuskan untuk bertarung dengan Joshua demi ambisinya merebut kembali kejayaan yang hilang. Pertarungan antara Heimdall dan Joshua kini tidak dapat dihindari lagi. Mereka saling membalas serangan. Dan di sela-sela pertarungan, Heimdall menganggap kalau caranya ini tidaklah salah. Mengetahui kalau ayahnya tersebut masih tidak mau menyerah, membuat Joshua terpaksa untuk mengakhiri ini semua. Berkata kalau kau yang berdiri saat ini bukan lagi orang yang bisa menggapaiku. Tepat pada saat itu, Joshua langsung menusuk Heimdall dengan tombak Longino, membuat tubuhnya meledak dan terluka parah, hanya menyisakan setengah dari badannya. Di tengah kemenangan itu, Joshua berkata pada akhirnya, ambisimu yang buruk itu mengarah pada kehancuranmu sendiri. Yang mana benar itu Heimdall sudah tahu, kalau yang kalah harus menerima akibatnya. Walau begitu dirinya cukup menyayangkan hal ini, karena andai saja ada jalan lain, mungkin dirinya dan Joshua akan memiliki hubungan yang berbeda. Berkata namun sayangnya jalan yang kita pilih terlalu berbeda. Kini Heimdall menghilang secara perlahan, mati bersama Logia yang berada di dalamnya. Yang mana itu menimbulkan rasa sedih kepada Joshua karena dirinya terpaksa harus kehilangan Dukaknus, yaitu ayahnya sendiri. Tapi walau begitu sudah terlambat. Joshua berpikir kalau ini adalah cara yang terbaik. Di tengah Joshua melamun dalam pikirannya, kini terdengar suara seseorang dari tombak Longino, yang mana hal itu membuat Joshua terkejut. Setelah memperhatikan dengan seksama, suara itu datang dari Ikarus dan juga teman-temannya. Mereka semua terlihat mencari artefak untuk menolong Joshua. Sementara Joshua kini baru tersadar kalau tombak Longino dapat melihat sisi lain melalui tombak. Bertanya bagaimana bisa mereka terhubung dengan tombak ini. Tepat pada saat itu, sepercah sisa dari Demon God tiba-tiba muncul dan berkata agar Joshua jangan senang dulu, karena itu hanyalah satu bagian dari dirinya. Berkata di dalam tower ini dan dimensi ini, tanpa izinku tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk. Nikmatilah di dalam sana karena duniamu sekarang akan hancur di tanganku. Kini Demon God di dunia luar telah berhasil mengalahkan para naga yang menyerang dirinya. Sementara itu masih terjebak di dimensi Logia, Joshua mengambil tubuh Karserin dan berkata kalau dirinya tidak akan membiarkan dunia tempat tinggal Karserin hancur begitu saja, karena dirinya akan segera mengalahkan Demon God. Tepat pada saat itu, sebuah cahaya muncul dari tubuh Karserin. Mengetahui hal itu, Joshua terkejut karena dirinya dapat merasakan divine power melalui cahaya yang terhubung. Membuatnya heran karena dirinya tidak dapat melihat apa-apa sejak tadi. Kini suara seseorang muncul dan berkata kalau garis itu adalah garis kehidupan Karserin. Yang mana suara itu ternyata datang dari tombak Longino yang kini sudah tersadar. Berkata kalau saat ini alam surga sudah hancur dan tidak ada lagi tempat untuk kembali. Maka dari itu roh Karserin masih tetap tinggal di dunia ini. Meminta Joshua untuk memegang dirinya. Maka dari itu Joshua akan dapat melihat dengan jelas jiwa Karserin yang saat ini sedang kacau. Berkata kepada Joshua untuk membimbing jiwa Karserin agar kembali kepada tubuhnya. Kini Joshua mulai memegang tombak dan ketika cahaya muncul, dirinya dapat melihat jiwa Karserin. Namun untayan cahaya tersebut terlihat berantakan dan tidak bisa memasuki tubuh. Membuat Joshua kini berpikir apa jika dirinya memperbaiki kekacauan ini, akankah Karserin akan kembali? Dengan usaha Joshua, kini untayan garis mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan tepat pada saat itu, detak jantung Karserin mulai berdetak, yang menandakan kalau Karserin kini berhasil dihidupkan kembali. Sontak ketika Karserin tersadar, Joshua langsung memeluknya, meminta maaf karena dirinya sebelumnya gagal untuk menyelamatkan Karserin. Dan di sini Karserin berkata kalau sebenarnya Joshua sudah berhasil untuk menyelamatkan dirinya, dan tahu kalau Joshua saat ini sudah menerima masing-masing dari takdirnya. Sementara itu di tempat Ikarus dan kawan-kawan, Ikarus menanyakan kepada Christian, apa kau yakin ini adalah tempatnya?
Dan Christian merasa kalau energi portal tersebut menyimpan energi cawan suci di dalam sana. Mendengar itu membuat Chance berpikir untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi dan segera masuk ke dalam portal, karena mereka harus bergegas ke tempat Lord Joshua. Berkata kalau dirinya tahu tempat ini karena dulu dirinya pernah pergi dengan Lord Joshua. Tepatnya pada 3 tahun yang lalu saat Lord Joshua dijebak oleh pangeran keempat. Namun dirinya tidak tahu siapa yang membuka gerbangnya kembali saat ini. Kini Chance langsung masuk ke dalam portal. Berkata kalau aku tahu seberapa berbahayanya tempat ini. Dan tempat memasukinya, Chance terkejut, begitu pula semua orang. Karena tempat ini kini dipenuhi mayat organisasi Black Swan pengikut Kaisar Markus. Yang mana membuat Christian bertanya, apakah 3 tahun yang lalu seperti ini? Namun Chance menjawab kalau saat itu mereka tidak ada. Dan sepertinya pertarungan ini belum lama terjadi. Tepat pada saat itu seseorang muncul dan berkata, jadi kalian semua akhirnya datang ke sini. Yang mana setelah melihat sosok yang berbicara tersebut membuat mereka semua terkejut. Yang mana sosok yang muncul ternyata adalah Duke Trampolin yang kini sedang membawa buku beserta dengan cawan suci. Oke, itu dia video kita kali ini. Yang mana sudah ada beberapa hal yang kita ketahui. Tombak Logia yang selama ini aslinya adalah tombak Longino. Tombak yang sedari awal sudah Mother God wariskan untuk Lucifer. Namun keberadaan tombak itu menghilang semenjak dunia dikutuk oleh Demon God. Dan pecahan Demon God itu masuk ke dalam tombak. Itulah sebabnya Mother God tahu kalau tombak Longino kini diambil alih, dan ketika alam surga hampir hancur, Lucifer direinkarnasikan dan menyuruhnya untuk menyempurnakan teknik tombaknya. Maka dengan itu Lucifer dapat membangunkan kesadaran tombak Longino kembali dengan magic spell art tertinggi, yaitu Trinity. Jadi itu dia pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau salah ucap dan videonya pendek karena baru 1 chapter. Dan buat kalian yang mau langsung dapat update video baru dengan cepat, silahkan kalian join membership Scroll of Power di deskripsi. Dan kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya. Sehat selalu, see you, bye bye.